Halo semuanya. Halo semuanya, namaku Veriska. Sebelumnya aku ingin mohon maaf banget sama kalian karena aku nggak bisa datang untuk hadir di acara live talk show dari Bemper dan CS Kreatif YouTube karena tadi pagi aku ada cedera kaki. Tapi hal ini nggak menghalangi aku untuk bagi informasi ke kalian sesuai dengan tema yang yet highly educated. Sebelumnya aku ingin jelasin dulu background aku, ingin share background aku di pendidikan. Jadi aku itu alumni UPH S1 Ilmu Komunikasi 2015. As we know, UPH itu cepet banget, jadi selama 3 tahun aku udah bisa lulus. Dan kemudian aku sekarang ambil S2 juga di UPH dengan jurusan yang sama, yaitu Ilmu Komunikasi. Nah, di sini banyak yang tanya aku, kenapa aku mau ambil S2? Atau S2 itu penting gak sih? Kenapa kamu rajin banget belajar? Nah, di sini aku mau share, sebenarnya pas di live ini aku pengen banget engage teman-teman kalian buat kita tuh sama-sama tingkatin standar pendidikan kita terutama di Indonesia. Misalnya kalau sekarang pendidikan kita itu standarnya TK, SMP, SMA, terus sekarang S1. Nah, sekarang aku sebenarnya pengen engage kalian untuk kita sama-sama naikin standar minimal pendidikan kita itu jadi S2. Terus pentingnya apa sih S2? Menurut aku, in my point of view, S2 itu sangat memberikan kita wawasan yang luas, terus kita bisa dapat pengetahuan yang banyak juga, kita tambah wawasan, terus kemudian kita itu memiliki pola pikir yang lebih baik lagi, pola pikir kita tuh berkembang dari kita kuliah S2. Terus kemudian ada juga yang tanya lebih penting mana sih, kerja atau pendidikan, lebih pilih yang mana? Menurut aku pendidikan, karena mumpung sekarang S2 itu belum common terutama di Indonesia. Jadi aku itu saranin kalian untuk ambil S2 itu dari sekarang, dibandingkan kalian ambil S2 itu saat udah common in the future. Jadi buat ambil S2 ini sekarang itu sangat point plus nih buat kalian. Jadi jangan sampai miss the moment karena sayang. Terus kalau kalian juga niat mau kerja sambil kuliah, itu aku setuju banget, itu bagus banget karena aku pun sendiri melakukan hal yang sama. Aku bisa kerja dan kuliah karena pas banget UPH S2 itu ada opsi untuk kuliah weekend. Jadi kuliahnya itu hanya 1 kali di weekday dan 1 kali di hari Sabtu, which is itu nggak mengganggu sama sekali dan malah membuat aku tuh lebih semangat gitu ya, karena ngejalani hari-hari itu jadi nggak bosan. Terus tapi kalau misalnya kalian nggak mau ambil dua-duanya sekaligus, kayak nggak mau sekaligus kerja sambil kuliah, I suggest you to continue your study first. Karena kalau kita udah kerja, kita itu udah mengenal uang. Biasanya kalau kita udah mengenal uang tuh kita udah happy aja sama uang. Terus kemudian mereka mungkin berpikir pendidikan udah nggak lagi terlalu begitu penting karena udah bisa hasilin uang. Tapi menurut aku pekerjaan alias uang dan pendidikan atau edukasi adalah dua hal yang sangat berbeda. Jadi kalau untuk uang, kita itu bisa kok dengan hanya kerja keras saja kita tuh bisa dapat uang. Tapi kalau edukasi, kita itu harus belajar dan butuh dipandu supaya kita tuh lebih efektif dan maksimal lagi. Terus menurut aku juga kombinasi pekerjaan dan pendidikan yang baik itu perfect banget. Karena kayak aku sekarang nih kerja di global company dari Swiss. Nah, dengan pendidikan aku yang lebih tinggi daripada yang lain, itu menjadi sebuah poin plus bagi aku, dan juga hal itu juga dibutuhkan oleh perusahaan. Ketika perusahaan aku juga tahu kalau aku mau continue S2, mereka juga support banget dan itu happy banget.
Kemudian aku dapat informasi dan juga sekaligus sedikit pertanyaan mengenai UPH itu ternyata bikin program Express Pathway. Jadi aku juga baru tahu dan ini tuh interesting banget. Jadi program Express Pathway itu adalah program yang memungkinkan kuliah S1 dan S2 bisa diambil secara langsung dan diselesaikan dalam waktu 4,5 tahun. Wow, ini cepet banget. Dimana kalau S1 dan S2 kalau misalnya kita ambil secara terpisah kayak aku, itu aku membutuhkan waktu 5 tahun. Nah, program Express Pathway ini tuh membuat kita tuh jadi lebih singkat lagi, tapi bisa dapat gelar S2. Terus sebenarnya program ini juga dipakai sama kampus-kampus lainnya. Namanya itu Fast Track. Tapi kelebihannya kita kalau misalnya kampus lain itu membutuhkan waktu 5 tahun untuk mendapatkan gelar S2, tapi kalau di UPH itu hanya butuh 4,5 tahun kita udah bisa jadi master degree atau S2, dan itu program pertama di Indonesia. Jadi aku pas denger ini wah excited banget, kayak wah kalau misalnya kemarin maksudnya waktu zaman aku itu udah ada, aku pasti ngambil itu karena itu good deal banget kan, bener-bener mempercepat waktu kita gitu buat belajar. Jadi kayak belajar itu nggak lama, tapi kita udah bisa dapat 2 gelar sekaligus dalam waktu 4,5 tahun. Terus juga UPH itu yang aku seneng, UPH itu disiplin dalam arti kalau misalnya UPH maksudnya kalau misalnya mereka bilang akan lulus dalam waktu 3 tahun, ya akan lulus dalam waktu 3 tahun kayak waktu aku S1. Kalau misalnya lulus dalam waktu 4,5 tahun, udah dapat gelar master, mereka pasti akan tepat waktu lulus dalam jangka waktu 4,5 tahun. Terus kemudian selain lebih cepat selesai, ternyata buat student yang mau ngambil program ini, yang kuliah S1, S2 pakai cara Express Pathway ini, mereka akan dapat benefit dengan hemat biaya sampai dengan 25 juta. Nah, ini juga bukan angka yang kecil ya buat kita tentunya. Ini benar-benar opsi terbaik banget. Kalau misalnya ada, aku pasti bakal ambil, tapi sayangnya aku udah ambil secara terpisah. Tapi ya it's okay, gak apa-apa. Tapi buat teman-teman yang masih S1 atau yang masih mau mau ngambil program ini, aku saranin untuk ambil sih karena cepet banget, karena time goes so fast ya. 4,5 tahun kalian bisa dapat gelar master tuh, itu oke banget. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya atau ada pertanyaan lebih lanjut, kalian juga bisa cek visit websitenya UPH di www.uph.edu atau langsung telepon aja ke admissionnya UPH. Terus juga aku ya happy banget lah dengar program ini, karena kita tuh diberikan opsi yang lebih baik lagi, terutama untuk di bidang pendidikan, biar kita juga gak usah belajar lama-lama tapi kita bisa dapat pendidikan yang lebih baik. Terus juga aku punya saran buat teman-teman yang masih kuliah S1. Aku mau kasih saran lah dari pengalaman aku. Jadi tuh waktu aku S1, aku tuh sebenarnya agak menyesal ya, karena aku nggak memberikan full effort aku waktu aku ngejalanin S1. Alhasil nilai aku itu ada yang nggak maksimal. Jadi aku sampai sekarang pun nih aku nyesel, karena aku tahu nih kalau misal aku tahu aku tuh sebenarnya bisa dapetin nilai lebih lagi kalau aku kasih effort lebih lagi. Dan akhirnya di S2 ini akhirnya aku ambil itu dengan serius. Dan buat teman-teman yang S1 yang masih menjalani S1, jangan sampai menyesal kayak aku. Saran aku kalian kasih effort lebih lagi, kasih effort yang maksimal supaya kalian gak nyesel kayak aku waktu akhir-akhir ngelihat nilai kalian kurang maksimal. Itu aja sih, semoga informasi-informasi yang dari aku bisa membantu dan memotivasi kalian. Thank you udah nonton, dan thank you buat Bemper, buat SES Kreatif, dan juga dosen UPH yang udah invite aku untuk bagi informasi dan sharing pengalaman aku. Thank you ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye! Halo guys, balik lagi di channel SES Kreatif dalam acara Bemper Berita Pamer 1. Baik lagi ya, sama saya Claudio Gultom, rekan saya Evan Leonard dan tamu kita nih yang cantik-cantik nih, ada Steffi Zamora, ada Kak Woro.
Oke, jadi pada kesempatan yang ini gue mau kasih tahu ke kalian pemenang giveaway. Tapi sebelumnya kita bacain dulu ya. Kita lihat-lihat dulu nih mana yang mungkin bisa kita angkat sebagai pemenang. Di sini tadi kan Stevie juga udah ngasih Q&A-nya dan kalian udah isi. Kita bacain dulu nih satu-satu. Dan gini, kualifikasi buat menangnya itu tuh nggak cuman menarik ya, Iya. harus ada positif dan inspiring. Mungkin bisa dibacain lagi deh. Oke, salah satunya di sini ada yang bilang kalau misalnya berkebun, tanda peluk. Harusnya di sini berkebun, lambang gunting. Iya benar. Iya. Ya, kalau cuma dipeluk nggak copot daun-daunnya. Lengket jatuh. Iya. Kata gambar sekop. Itu at siapa? Ini at Inzengitu. ITSNK.2 Inzengitu. Gimana dibacanya ini? Isn't it? Isn't it? Isn't it? Isn't it? Apa dekanya? Isn't it? Isn't Orang Jaksel. pusing. Ada ada cerita lain nggak? Ada cerita lain di sini, ada dari Bazra. Mikirin kamu hal positif kan? Hehe. Hai. Bucin. Jatuhnya modus ya. Saya. Di sini ada yang bilang dari Ragil RR, main Mobile Legends dan lamar kerja. Ini gua. Jangan dibawa-bawa pekerjaan gua. Main Mobile Legends gua banget, lamar kerja enggak juga. Belum relate ya. Belum. Jadi Ragil maaf, belum. Di sini ada dari Lasro Pasar Ibu. Oh, ini nama apa? Online ini. Apa? Iya. Nah, Apa pasar beneran? Dia jawab bersemedi. Waduh. Berat. Batu. Berat. Asal nggak apa-apa di rumah, asal nggak di goa. Iya benar. Cari ilmu. Yang lain mungkin. Yang lain ada Rismar, kasih yang nggak nyambung dikit, cantik banget. Oh, lagi ya. Kita kan nanya hal positif. Iya. Positif Yang sih. dilakukan. Positif sih. Mungkin Karismar ini memang dia pingin cantik. Iya. Mungkin. Ya, Dia cuma cewek tapi nggak tahu. Caranya yang penting jangan lupa tetap ngikuti protokol ya kalau teh. Iya. Bener kan? Jangan pengen cantik gitu kan, keluar tiba-tiba amit-amit. Iya, jangan. Tas seindah ininya apa? Tas seindah Apa? profile picture-nya. Mungkin realitanya tidak seindah. Ya kan ada lagu yang baru Berbeda. Iya. Berbeda. Foto postingannya. Oh iya, foto postingannya. Mas Stevi Ketemu. ini sering ketemu yang berbeda dengan postingan ya? Kalau Oh, nggak Steffi- pernah. Kalau Mas Steffi ini kan di Instagram ya cakep, aslinya cakep. Aslinya cakep bingit. Bingit. Iya, lebay. Kalau dia gimana, Dev? Apa? Kalau dia Kalau dia cantik juga, cuma di sini fotonya kebun. Ya kebunnya cantik. temen yang tadi Ini bukan dia kan? Ini emang kebun beneran. Apa mungkin teman yang berkebun tadi? Oh. Bukan mereka berdua. Ternyata mereka friends. Atau mereka friends. Benar. Coba di sini ada bantuin bersih-bersih di rumah dan membantu kedua orang tua. Ratri Wilshire. Namanya susah, Pak. Positif. Cuman sih. positif, cuman kita Cuman cari lagi bantu ya. orang tua sih wajib. nggak Itu sih? ya, Iya. itu hal yang wajib. Benar. Terus di sini ada dari Cahya Nandita 012, jaga adik buat kerajinan buat nambahin hiasan kamar dan olahraga. Oh, itu lucu. Bagus, Lucu ya, bagus. Karena kamarnya jadi menarik ya. Iya. di Benar. dekorasi. Banyak nih kalau kayak mereka ada lagi nih yang Ish Hareal Lip berolahraga seminggu nonstop dan yang pastinya jaga kebugaran tubuh biar tetap kuat, stay safe sayang. Oh, ternyata palbis ujung-ujungnya. Ini mau olahraga, modus. Tadi dibilang apa olahraga? Olahraga nonstop dan yang pastinya jaga Nonstop? kebugaran. Nonstop. Non-stop. Tipes. Sampai sekarang masih gini kok. Jadi dia nonton masih gini. Masih. Tapi sebelah kanan aja ya, jadi gini. Iya. Biar sayang kamu. Biar berotot ya. Biar tangan kanan doang. Ingat yang kiri juga dipindahin sekarang temennya. Oke, di sini ada lagi. Oh, ini lumayan bagus nih dari YGNDMB underscore. Aku belajar bikin vektor. Vektor itu apa ya? Terus apa sih? Mungkin editing Oh, gitu kan. aplikasi ya? Aplikasi Vector bukan Aplikasi sih? ya. Vector tuh dari Adobe bukan sih ya? Ya, semacam itu Iya kok. kan? Dari foto orang. Cuma pakai HP sama jari sih. Pennya juga belum punya, tapi nggak apa-apa belajar dulu sisi. Nah, Ini kode mau dibeliin kan? Ini kok mau dibeliin pen. Mau dibeliin. Ini giveaway-nya bukan pen. Bukan pen, kebetulan. Beda guys. Ini ada nih agak menarik kita dari Cendikia 84. Kalau aku masak, beres-beres rumah, nyanyian, nonton film favorit, stalking orang di IG. Oh. Itu Cuman terakhirnya kurang positif ya. Apa? Stalking orang di IG. kepo.
Kepoan. Jangan julid tapi ya. Jangan julid, yang penting jangan julid, bener banget. Kita next. Udah ada yang jawab banyak banget nih. Mufin H9D. Adanya dua pemikiran dan pendapat kita bisa saling sharing hal yang bisa dipelajari. Terus Dia ini cerita masalah ini malah curhat. Toxic relationship, gimana caranya nyikapin teenage problem? Ya siapa tahu dengan titik-titik. Kan pertanyaannya Iya kan Ceritain hal lebih ke positif, ngomong sendiri. bukan kalian kasih Monolog saran di rumah tangga yang berantakan gitu loh. Oh, ini ada nih Ada sedikit. beda lagi, Dev. Namaku Ika. Oke. Kegiatan positif yang saya lakukan bersama teman-teman yaitu gunting rambut masal ke panti asuhan. Kalau udah botak gimana? Apakah tetap digunting? Sorry banget, gue lagi minum, gue muncrat guys. Enggak, hanya menanya. Hanya menanya. Enggak, masalahnya dia pada asuhan motongin rambut terus hal positif dah. Cuman nggak dibotakin semua dong. Masa Iya. nggak dibotakin? Enggak botak ya, jangan ya. Ini kayaknya gue menemukan roman-roman pemenang nih, Bang. Oke, Di sini ada NRL Dayanti I-nya 2. ini 2. Kalau 3 kenapa? Kalau ada Bener nggak, Pak? kalau 3 udah dipakai berarti username-nya. Iya bener-bener. Berarti dia cuma bisa 2 nih. Punten Sunda. Mangga. 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 Aku bantuin mama dagang ketupat sayur. Oi. Banyak banget yang nyinyir tapi senang bisa bantu. Oh, bagus. Sweet. Positif dan Sweet inspiring. banget. Tepuk tangan dulu. Jadi udah memang itu salah satu pemenang kita ya. Ini pemenang, ini salah satu pemenang. Nama Instagramnya tadi apa, Dev? Nama Instagramnya NRL Dayanti. udah screenshot. Oke. Dua I-nya. DI-nya 2. Itu bisa kamu boleh DM ke Instagram Saya Kreatif. Iya. Nomor telepon aja Nomor teleponnya aja. sama nama. Jangan takut dan malu ngelakuin hal positif intinya. Mau Betul dagang banget. sayur, mau dagang ikan atau dagang petasan sekalipun, kalau itu positif nggak apa-apa. Betul. Jangan malu. Mereka yang ngehujat kamu, mereka nggak dagang apa-apa. Iya. Iya nggak? Mereka Ada nggak progres dagang apa. juga. Kayak tadi cuma Mereka kayak suruh poin beli. orang Instagram aja. Iya, iya. Mereka dibanding suruh ngejat kamu, mereka suruh beli. Beli itu bukan Dan dari kamu ngebantu ibu kamu, siapa tahu nanti kamu bisa lanjutin ngembangin. bener Betul. banget. Ke bisnis Instagram. Ada ketupat-ketupat lain ya siapa tahu kan? Iya kan? Kita kan nggak akan tahu kan ke depannya. Betul. Ada lagi yang ada? Ini kita cari Cerita-cerita dulu. lain nih. Malah ada yang RRR not R. Kegiatan apa aja selama kakak di rumah? Jangan nanya balik. Kita kan nanya. Kebiasaan deh, nggak merhatiin. Berarti dia udah nyiapin giveaway juga kali. Dia mau ngasih juga kali. Iya, Dia kan? mau ngasih ke pen yang tadi. Iya, pengen tadi. Ini bener. Ini semua Ini saling kita ngobrol suruh aja. mereka ngobrol aja kali ya. Oke. Di sini ada lagi nih, Kenapa gua IVA bahas 1. Ikut lomba-lomba online dan olahraga dan persiapan jadi maba 21. Maba Jadi maba, bioskop. kok kan 21 Angkatan 2021 apa maba bioskop? Oh iya, nggak maba bioskop kan? Oh mungkin angkatan 2021. 2021. Oh, yang baru lulus Baru SMA. lulus. Oh, oke. Ini bagus, cuma Lomba-lomba kurang cuma inspiring. nggak tahu lomba apa ya. Iya, Lomba online. Lomba online itu mungkin semacam game. Kan nggak mungkin lomba lari online dong. Nggak mungkin. Ah. Gini-gini. Apaan tuh? Udah biar nembak. Ayo ada cerita lain mungkin dong. Tuh dari sini perutnya kram ya ketawa. Capek banget. Sini ada Afsolelon L3. Workout belajar mencintai diri dan hidup lebih sehat. Ih bagus. Bagus, Bagus. menarik. Cuman itu yang memang harus dilakuin sih sebenarnya. Iya, Nah, oh sebelum mencintai diri sendiri nyinain sih. Tadi udah dibahas kan, banyak yang ngelakuin hal positif dengan olahraga juga. Cuman yang kita butuh nih bener-bener inspiring orang lain Betul, buat betul. ngelakuin hal itu. Gitu. Bener banget. Yang nggak boleh nih yang kayak gini nih. Kayak gimana? MMWHB underscore. Namanya aneh ya. Iya. Nggak ada nama bener gitu. Tipe casing HP idaman, kamu seperti apa? Kenapa jadi nanya casing? Udah pakai bro. Lentur. Dia mungkin ini tukang jualan HP, Dev. Oh Iya. Ya kan, Iya. kasihnya nih mbak, Iya. gitu cek IG kita sis, gitu-gitu. Ternyata promosi ya, Clark. Heeh. Ini ada yang bagus nih, Clark. Apa? Nih calon pemenang nggak nih kira-kira? Enggak, tapi belum tahu. Ada Wiwit PRR, menggalang dana untuk orang yang lebih membutuhkan, terutama janda tua. Positif. Positif. Positif, cuman bingung juga. Soalnya Iya. Enggak kan? next. Positif banget.
Positif banget ya. Iya. Cuman Cuman kan maksudnya kenapa harus kenapa janda tua gitu? Kenapa? Iya. Kenapa dia nargetin Kenapa hari janda tua? Apakah dia mencari janda? Apakah dia juga janda gitu kan? Siapa tahu. Ini Apakah- misteri. Siapa namanya tadi? Wiwit. Oke, Wit. Kita ada yang tahu, Wit. Ada lagi nggak? Udah mending ngurus yang lain. Ada nggak? Oh ini ada nih yang lucu nih, Edlin Vena. Karena sebelum pandemi aku gendut. Sekarang aku mulai diet sehat, olahraga dan alhasil turun 5 kg. Oh. Hebat. Congrats. Selamat ya. Tapi Belum jangan- kenal, tapi selamat kurusan. Tapi jangan abis ini terus gendut lagi Iya, kalau udah ngerasa jangan. puas gitu kan. Oke. Oh nih kayaknya gue nemu calon-calon pemenang nih. Hmm. Oh sebelum pemenang ada lagi nih yang jawab lucu nih. Dari Syahino 71. Ini kenapa 71? Ini kelahiran lama nih kayaknya. Belakangnya 71. Kalau Iya. 76 beda. Ini oh jarum itu ya. Itu nama sekolahnya kali. Oh bisa. Nama sekolah. Tiwan, itu dia rapper kak. Aktivitas positifku selama pandemi ini adalah melakukan 2 hal negatif. Beneran nanya positif ya? Iya. Dia bilang Karena negatif. negatif. Karena Karena negatif. negatif ditambah negatif jadi positif. Oh iya, ya oke oke, negatif yang kuadrat, bener hasil negatif cerdas nih kuadrat. anak nih. Coba Iya, ini. banyak keles sebenarnya. Nih kayaknya kita nemu nih pemenangnya. Sebentar. Tadi di screenshot. Siapa? Nih dari Alifah underscore S kutip S. Positif Mas. Jualan kecil-kecilan sama anak panti di rumah yang sebagian hasilnya buat tabungan mereka. Wah itu. Ini Alifa, gue tahu. Oh Alifah, Stevie tahu? Tahu Alifa. Jadi di rumahnya dia emang ada panti gitu di rumahnya. Oh, Jadi dia ngurusin oke. anak-anak yatim gitu-gitu Bagus keluarganya. Nah itu tuh teman-teman bener-bener Gak cuma positif tapi iya, inspiring juga ya. inspiring juga dan, Dan dia ngasih berbagi dampak. ya kalau itu Bener. berarti ya. Dampaknya juga ke orang lain bukan diri dia Bener sendiri banget, juga. bener banget. Itu keren banget sih. Apalagi Jadi anak yatim tuh butuh banget kan bantuannya. bantuan Betul. dan doa ya kalau itu Betul, tentunya. betul. Jadi tadi pemenangnya adalah Alifah dan Eneral Dayanti. Oke, buat nama yang Oke. udah disebutin tadi, kita kasih selamat dulu. Dan sekali lagi jangan lupa buat DM ke DM Instagram ke Akses Instagram Kreatif Akses Kreatif. dan taruh nomor kalian di situ buat kita kasih giveaway Yeay. kita yaitu GoPay senilai Rp150.000. Weh. Keren. Oke, sampai di penghujung acara nih. Ya, Kita mau nanya lagi ya, terakhir boleh. buat Steffi dulu kali ya. Ada nggak pesan-pesan nih buat generasi milenial, zilenial kalau yang dibilang Mbak Woro tadi? Ya. Hal-hal positif apa nih yang kalian bisa lakuin atau inspiring gitu buat mereka? Ya karena lagi pandemi begini, yang penting kitanya juga sehat. Boleh takut sama corona tapi jangan parno banget. Betul. Terus tetap ngelakuin hal positif, kayak misalkan jualan apa, terus ngelakuin apa yang belum pernah kalian lakuin. Jangan jadiin corona ini penghambat kalian buat melakukan apapun. Lakuin apa yang kalian senang dan pokoknya sehat terus. Sehat. Amin. Amin. Thank you, Kak Steffi. Oke, Steffi. Dan itu gue setuju banget tadi sama pernyataan Steffi ya. Jadi boleh banget waspada tapi jangan jadi ketakutan gitu loh. Jadi kalian tetap bisa berproduktivitas, tetap positif, terutama di mindset kalian gitu. Dan untuk Mbak Woro nih ada pesan nggak buat generasi milenial mungkin? Ini Kak Woro. Positif, sehat, sama bahagia. Udah deh kayaknya itu yang penting Itu aja kan. ya. Dan ya karena Simpel dari dan positif tajam. itu. Benar banget. Padat tapi bermakna ya. Ada Iya, tapi bermakna. karena hidup itu cuma sekali ya. Meaningful. Jadi kayak bener-bener YOLO. fun boleh, Bener, tapi iya. kayak come on please deh kalau misalnya ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh dan di luar batas kayaknya sayang banget untuk hidup yang sekali. Benar, Betul. setuju banget, setuju banget. Daripada wasting time juga wasting segala yang Money wasting time. Betul. Iya. Dengan Ujung-ujung wasted. Jatuh Iya kan? wasting beneran. Jadi kalau misalnya aku juga boleh punya kesimpulan adalah intinya teruslah berlatih, teruslah dikembangin apapun itu.
Ya hidup bisa dibilang kita kayak pensil aja lah ya. Betul. Kalau habis udah mulai tumpul terus diruncing lagi. Iya. Biar kita benar-benar bisa ngembangin dan Betul. makin berkembang dan itu bagus pastinya Iya, buat kita. dan jangan pernah berhenti belajar dari apapun itu, hal Bener. apapun itu dari kehidupan kalian. Dan soal dari topik kita tadi juga gitu kan, yang yet highly educated gitu. Jadi tetaplah memperbanyak knowledge kalian, pengetahuan kalian, karena itu sangat banget membantu gitu loh. Terutama di masa yang sulit ini Di gitu masalah kan. disulit ini. Betul. benar. Daripada banyak kejebak hoax gitu kan, aduh takut jadi bingung Iya, ngapain. jadi Kalau kalian pemikirannya juga bagus, tahu bisa milah-milahin yang mana baik yang mana yang nggak benar, si bakal keluar dari betul, kesusahan itu. betul. Jadi udah nih kita tutup aja. Boleh, ya. kita sampai di penghujung acara. Jadi thank you banget semua udah nonton hari ini. Dan thank you banget buat sponsor kita yang pertama ini dari AMUIB Cafe and Dari Friends, AMUIB. kemudian kedua dari UPH Musik, UPH Musik dan ketiga juga. dari Express Pathway dari Express UPH, Pathway. program di mana S1 ke S2 itu dalam jangka waktu 5 Yang tahun. lebih cepat ya. Iya, dari informasinya juga bisa dicek di uph.edu. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya. Kami dari Ses Kreatif dalam acara Bemper Berita Pemersatu. Terima kasih.